Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat sempat untuk dapat menghadiri kelas pada pagi hari ini. Kedua kalinya, salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Yang saya hormati Bapak dosen dan yang saya hormati pula teman-teman sekalian yang akan menjadi calon guru di masa depan nanti. Amin. Di pagi hari yang cukup cerah ini, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang bertemakan manusia dan ilmu sosial. Yang dimana saya sendiri, Yudi Wijaya Putra, selaku moderator, dan pemateri pertama, Saudari Devi, pemateri kedua, Saudara Dani Hidayatur Rahman, pemateri ketiga, Delisa Aprionika, pemateri keempat, Aswardatul Hikmah, dan pemateri keenam adalah Saudara Ilham. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk pemateri pertama untuk langsung menyampaikan materinya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu pengertian ilmu sosial. Ilmu sosial adalah kajian bidang ilmu yang mengupas hubungan manusia dan lingkungannya serta masyarakat. Interaksi di dalamnya, manusia berperan besar dalam perkembangan ilmu sosial, sehingga perlu pemahaman tentang keterkaitan antara manusia dengan ilmu sosial. Agar dapat mencapai taraf kehidupan yang lebih baik, tujuan dari ilmu sosial adalah untuk menjelaskan fenomena yang ada dalam masyarakat, baik itu kerjasama maupun konflik. Pengertian ilmu sosial dikatakan sekelompok kedisiplinan ilmu yang didedikasikan untuk memeriksa masyarakat. Cabang ilmu sosial ini mempelajari bagaimana orang berinteraksi satu sama lain, berperilaku baik satu sama lain, berkembang sebagai budaya, dan mempengaruhi dunia. Baik, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yakni dasar ilmu sosial, yakni hubungan masyarakat atau sering disingkat humas, adalah praktik mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Ilmu komunikasi adalah prodi yang mempelajari tentang bagaimana proses penyampaian pesan secara efektif agar dapat sampai kepada sasaran yang dituju. Selanjutnya adalah usaha wisata atau suatu bisnis yang kegiatan utamanya menjual jasa-jasa pariwisata kepada para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Selanjutnya, yakni pendidikan geografi, yakni ilmu yang mempelajari fenomena persamaan dan perbedaan geosfer dengan sudut pandang ke lingkungan dan kewilayahan. Lalu yang terakhir adalah pendidikan ilmu agama Islam atau salah satu jurusan yang fokus dengan ilmu pengajaran dan konteks keruangan yang mencangkup ilmu atau dasar ilmu sosial. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai interaksi ilmu sosial. Interaksi ilmu sosial terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, interaksi antar individu. Interaksi antar individu adalah sebuah pola interaksi yang melibatkan dua individu. Contohnya, dalam sebuah keluarga terdapat suami istri. Dari hubungan tersebut, maka terjadilah hubungan yang disebut dengan perkawinan. Kemudian yang kedua, interaksi keruangan. Interaksi keruangan ini adalah konsep yang memberikan gambaran mengenai adanya kondisi yang saling mempengaruhi dan saling ketergantungan antara komponen ruang di muka bumi, baik antara faktor alami, faktor alam dengan kondisi sosial budaya, maupun faktor sosial.
Contohnya seperti penduduk kota yang membeli bahan makanan dari desa, kemudian penduduk desa yang datang ke kota untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kemudian yang ketiga, interaksi kelompok. Interaksi kelompok adalah interaksi sekelompok manusia dengan manusia lainnya. Contohnya seperti suatu kelompok yang melakukan presentasi di hadapan kelompok lain ketika belajar di kelas. Itu adalah salah satu contohnya. Baik, lanjut ke pemateri selanjutnya. Baik, saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis ilmu sosial. Adapun jenis-jenis ilmu sosial diantaranya yang pertama, antropologi. Antropologi berasal dari kata anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Antropologi berarti ilmu yang berbicara tentang ilmu dan manusia. Yang kedua, ilmu geografi. Pengertian geografi yang dikemukakan oleh Eratosthenes ialah geografika berarti tulisan tentang bumi. Yang ketiga, ilmu sejarah. Istilah sejarah berasal dari bahasa Arab sajaratun yang berarti pohon kayu. Maksud pohon kayu ini ialah berkembang atau bertumbuhnya suatu hal atau peristiwa. Yang keempat, ilmu ekonomi. Definisi dari ini adalah kebutuhan, yaitu keperluan manusia. Yang kelima, psikologi. Ialah sebagai studi ilmiah mengenai perilaku dan proses-proses mental. Yang keenam, ilmu politik. Istilah politik ini sering dikaitkan dengan bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik ataupun negara. Selanjutnya ialah tujuan ilmu sosial. Adapun tujuan dari ilmu sosial ini sendiri ialah untuk membantu perkembangan ilmu pengetahuan atau wawasan pemikiran dan juga kepribadian agar mendapatkan wawasan pemikiran sosial yang lebih komprehensif. Oke, saya akan melanjutkan dari pemateri tadi. Poin 6, manfaat ilmu sosial, yaitu 1. Manfaat ilmu sosial. 2. Menjadikan seseorang atau individu untuk lebih peka terhadap masalah-masalah sosial. Ketiga, serta menjadikan seseorang atau individu sadar terhadap lingkungan sosialnya, memudahkan seseorang atau individu dalam berkomunikasi. Poin 4, membantu masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok. Poin 5, membantu masyarakat agar dapat saling berkomunikasi. Poin 6, membantu untuk memperkuat nilai-nilai agama dan aspek-aspek sosial. 7, peran-peran ilmu sosial sebagai sumber dan orientasi pengetahuan baik epistemologi, otomologi maupun sosiologi terhadap kajian budaya. B, sebagai rujukan bagi pencarian berbagai solusi untuk beragama masalah sosial dalam masyarakat. Poin C, sebagai legitimasi ilmiah terhadap berbagai analisis masalah sosial dalam masyarakat. Poin D, sebagai sumber penciptaan sumber daya manusia yang berkompeten dan bertanggung jawab bagi kajian sosial atau kebudayaan masyarakat Indonesia. Poin E, sebagai substansi kekuatan lembaga pendidikan yang memiliki disiplin ilmu sosial. Poin F, sebagai rumput ilmu yang dibutuhkan untuk membangun negara, terutama efek pembangunan fisik terhadap kehidupan masyarakat. Poin G, sebagai ilmu yang dapat membangun kecintaan kepada kekayaan kultural dan validasi sosial sehingga dapat membangun rasa cinta bangsa dan menjaga persatuan nasional. Mungkin hanya itu materinya moderator. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi saya akan sedikit menyimpulkan bahwa manusia dan ilmu sosial adalah satu keterikatan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi. Sampai ketemu di presentasi selanjutnya.